Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran hafalan kita, yaitu di surat Al-Mutaffifin di ayat ke-22. Karena itu kita langsung saja membuka umi hafalan kita di buku juz 30 ini ya, di halaman 34. Baik, di halaman 34 kita akan kembali melanjutkan hafalan kita. Karena itu kalian bisa persiapkan buku kalian, dan sekarang kalian bisa perhatikan terlebih dahulu, karena Bapak akan menerangkan beberapa hal penting terkait ayat-ayat yang akan kita hafal di hari ini. Silakan kalian bisa perhatikan terlebih dahulu. Baik, di hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita di halaman atau di ayat ke-22 ya. Di sini ayat 22 sampai 24-nya diberi warna hijau. Artinya kita akan menghafal ketiga ayat ini secara sekaligus ya. Namun di hari ini kita akan langsung juga menghafal di ayat ke-25 sampai ke-28. Di mana keempat ayat ini juga akan kita hafal di hari ini. Jadi kita akan menghafal total ayat di hari ini adalah 7 ayat ya. Dari ayat 22 sampai ke ayat 28. Karena itu kalian perhatikan terlebih dahulu di ayat ke-22-nya. Di ayat ke-22 di sini terdapat nun yang bertasdid. Nun yang bertasdid itu harus kita tekan cara bacanya selalu. Lalu ada lam yang bersukun, ini juga harus ditekan cara bacanya, namun jangan sampai terbaca pantul. Dan huruf ba yang diberi sukun di sini harus dibaca pantul. Lalu yang penting juga kalian perhatikan di ayat 23 terdapat huruf lam yang bersukun. Lam yang bersukun di sini seperti biasa tidak boleh dibaca pantul, namun tetap ditekan cara bacanya. Lalu ada huruf ro yang di atasnya terdapat coret panjang, nih harus dibaca panjang 4 harokat. Lalu ada nun yang bersukun lalu bertemu dengan huruf zo. Nah, ini harus dibaca dengung yang lama 3 harokat. Lalu perhatikan juga di ayat ke-24-nya. Di sini terdapat do, huruf do yang diberi sukun. Di sini ditekan cara bacanya, namun jangan sampai dibaca pantul ya. Lalu ada nun yang bertasdid, ditekan cara bacanya sebanyak 3 harokat. Lalu ada di ayat 25 ada nun bertemu ro. Nun sukun bertemu ro di sini dibaca jelas tanpa dengung. Selanjutnya ada mim yang bertasdid, di sini ditekan yang lama 3 harokat. Lalu di ayat yang ke-26, hati-hati di sini ada tanda wakof. Nah, di sini harus diwajib berhenti ya. Lalu ada lam yang bersukun di ayat 26, di sini harus ditekan cara bacanya, namun tidak boleh dibaca sampai pantul. Lalu di ayat ke-27 nanti perhatikan juga terdapat nun yang bersukun bertemu huruf ta. Di sini harus dibaca dengung yang lama. Begitupun dengan kalimat yang terdapat di ayat ke-28. Di sini ada fathatain bertemu huruf ya. Ini dibaca dengung yang lama. Dengungnya namun ini agak sedikit berbeda ya. Jadi nanti dengungnya lebih kuat ke huruf ya-nya, seperti materi di jilid ke-5. Dan yang terakhir perlu diperhatikan adalah lam yang bersukun di ayat 28. Di sini harus ditekan cara bacanya, namun jangan sampai terbaca pantul. Itu beberapa hal penting yang Bapak sampaikan yang kalian harus perhatikan ketika nanti menghafal di ayat-ayat yang tadi kita sebutkan atau telah Bapak sebutkan ya. Bapak akan contohkan terlebih dahulu cara membaca atau membaca di ayat 22-nya ya sampai 28-nya. Jadi kalian bisa perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahikim makhtum khitamuhu misk
wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Lalu seperti biasa kita langsung isi kolom coretan yang ada di samping sebanyak 1 kali. Di sini karena kita menghafalnya dari ayat 22 sampai 28, artinya kita langsung beri kolom coretan kedua kolom yang ada ya secara bersamaan. Bapak akan contohkan untuk yang kedua kalinya di ayat-ayat yang kita hafal di hari ini. Jadi kalian bisa perhatikan kembali. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahikim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Kembali kita beri kolom coretan yang ada di samping sebanyak 1 kali ya, di kolom yang 22 sampai 24 dan 25 sampai ke 28. Bapak akan contohkan untuk yang ketiga kalinya di ayat ini. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahikim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Lalu kembali kita isi kolom coretan di samping sebanyak 1 kali. Karena kita telah menandakan itu menghafal dari ayat-ayatnya sebanyak 3 kali dari ayat 22 sampai 28. Dan selanjutnya silahkan Bapak kasih kesempatan kalian untuk berlatih di rumah menghafal di ayat 22 sampai ke 28. Dan ini tugasnya di ayat 22 sampai 28 adalah tugas hafalan wajibnya di surat Al-Mutaffifin. Jadi di hari ini untuk tugasnya adalah hafalan wajibnya surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 28. Dan tugas yang kedua adalah hafalan pribadi kalian melanjutkan ayat maupun surat yang telah kalian kirimkan di pekan yang lalu. Dan kedua tugas tersebut dikirimkan ke grup untuk hafalan murojaah, hafalan wajibnya, dan hafalan pribadinya cukup dikirimkan ke kontak WA pribadi Bapak. Kedua-duanya tugas tersebut dikirim dalam bentuk video rekaman. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Terus semangat dalam menghafal Al-Quran meskipun kita masih belajarnya secara online dan belum pernah bertatap muka secara langsung dari awal pembelajaran di semester ini. Terus semangat Bapak, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.